seperti tadi yang saya sebutkan, dia terpasang kateter seperti ini, tapi kok masih ingin BAK gitu ya. Oke, kita cek gelasnya, palpasi penuh, ya, sakit ya, terus pengen BAK sekali. Oke, kita coba spooling. Ya, spoolingnya kita letakkan dulu ini. Kita menggunakan spoolingnya dengan alat yang seperti yang gede tadi, yang udah terbuka, yang untuk NGT tadi ada ya kayaknya di mana Baskom ya? Di Laci. Oh, di Laci. Oh, ternyata di sini. Ya, kita bisa spooling menggunakan ini kateter tip atau untuk yang NGT. Kalau nggak ada, kita bisa pakai yang spes 10 cc. Yang baru ya tentunya ya, pakai spes 10 cc ya. Nanti cairan yang kita pakai bisa dengan NaCl atau dengan AquaBD steril ya. Satu lagi alat yang dibutuhkan adalah arteri clamp untuk nge-clamp. Nah, oke, kita coba masukkan dulu. Kita tuangkan cairan NaCl-nya. Bersih, konsepnya bersih ya. Untuk irigasi bersih karena pasien sudah terpasang kateter. Ya. Oke, kita ambil cairan banyak 50 cc. Oke, kemudian kita akan klem dulu ya kateternya. Kemudian setelah diklem, kita lepas ini setelah yang mengarah ke urin bag. Ya, ini ya. Karena kalau nggak diklem nanti bocor ya urinnya ya. Nah, ini kita ini jangan juga taruh di bengkok ya, karena bengkok itu kotor. Nanti ini infeksi masuk kotoran, masuk lagi jadi kotor ya. Jadi kita taruh, kalau ada kasa bisa dibungkus kasa dulu ya. Kemudian kita masukkan yang cairan irigasinya ya. Kita buka klemnya. Oke, saya tahu ya, minta yang kosong. Ini saya utamakan urin bag ya buat nampung cairan ya. Saya akan isikan 50 cc. Oke, jadi harapannya yang ada sumbatan di sini kedorong dulu ke urin, ke kandung kemih. Ya, setelah itu kita klem lagi. Ya, mudah-mudahan ini udah masuk, udah bisa itu ya, keluar urinnya. Kita cabut, kita masukkan, kita tes dulu ya. Nah, kalau oke, kita buka. Oke, ini kan karena posisi gini ya nggak mungkin turun ya, tapi aslinya bisa turun ya. Jadi ini nanti urinnya keluar, tentu langsung penuh biasanya urin bagnya. Ya, sambil kita bantu palpasi supaya keluarnya lebih cepat. Itu untuk yang insidental ya, misalnya tiba-tiba ada pasien, suster saya pengen BAK nih, loh kan bapak pasang kateter. Oke, saya cek dulu ya Pak, coba saya spooling dulu ya atau irigasi. Nanti kita spooling seperti tadi. Nah, kalau yang terprogram ya, itu menggunakan cairan NaCl. Cairan udah mau habis ya, jadi kita menggunakan cairan NaCl 500 cc untuk dosis pertama ya. Jadi dosisnya berapa Bu? Nggak bisa kita prediksi, tapi banyak. Bisa kita siapkan satu karton NaCl dulu ya.
sekali masuk 500, sekali masuk 500 gitu ya. Habis ganti gitu terus ya. Nah, tapi pasien harus dipasang kateter 3-way. Ini saya nggak mulai dari awal pasang kateter ya, kan udah tahu ya. Jadi saya akan langsung pasang aja. Kita lepas dulu kateter 2-way-nya. Ya, jadi terpasang kateter untuk kateter apa yang namanya 3-way itu udah dipasang setelah operasi ya. Jadi di ruang operasi itu dipasang kateter 3-way ya. Ya, ini jadi ini ya, ini untuk keluar urin, ini balon, ini yang irigasi. Pasang dulu. Ini paling sering pada pasien yang diirigasi pada pasien BPH ya, pasien laki-laki berarti ya. Nah, kalau yang seperti ini nggak pakai jarum masuknya, ada tonjolan ya, bedakannya ya. Jadi ini jarumnya dilepas. Ya, kita mulai irigasi ya. Nah, untuk irigasi terprogram ini kita menggunakan tiang infus dengan selang infus dan cairannya. Ya, jadi kita butuh selang infus. Dan kita buka selang infus baru, ya. Kemudian kita seperti kayak masang infus ya. Kita tusukkan. Kita isi. Ini harusnya baru penuh ya 500 ya. Anggap ini penuh 500. Kemudian digantung. Nggak ada yang stand ya. Oke. Coba dialih. Kemudian kita butuh konektor. Kalau nggak ada konektor, ini bisa langsung dimasukin ke sini ya. Tapi kalau model yang infusnya seperti ini agak susah. Ya, tapi kalau model yang karet bisa langsung dimasukin ke sini. Ya, tapi kalau misalnya ada konektor seperti ini, kita bisa pakai konektor ini. Ya, kita sambungkan. Ada kunci ya. Kita sambungkan, kemudian ini kita masukin. Ini kita arahkan. Ya, yang ke sini kita tutup ya. Ini yang tutup kan model ini ya, model ini ngalir ya. Ini model tutup, yang ke sini kita tutup. Kemudian kita alirkan. Coba dialirkan. Ya, ngalir ya nih. Ya, bilos. Hampir ya. Jadi alirannya cepat. Ya, dialirkannya memang cepat. Karena kita tujuannya untuk irigasi. Nanti kita edukasi ke pasien. Bapak, nanti kalau ibu bapak ada keluarganya, nanti kalau habis pencet del ya, ada juga infus lagi baru. Dan didokumentasikan cepat dulu ya. Pada saat kita mau irigasi ya. Jadi kalau ini kan jauh ya, kita harus pakai stand infus yang di kaki, atau kalau misalnya dipasang di kaki, ada ini ada kan ya, untuk memasang di kaki pindahnya ya. Pada saat mau irigasi kita kosongkan dulu urin bagnya ya, sebelum kita masukin, supaya kita tahu berapa masuk berapa keluar ya. Kita kosongkan dulu urin bagnya, baru kita mulai jam berapa kita mulai irigasi, masuk berapa.
Jam pertama masuk 500, jam kedua masuk 500. Jam keempat ini udah penuh ya, kita buang. Ya, kita buang, kita ukur berapa, kita masukkan gelas ukur berapa yang keluar. Jadi intake dan outputnya kelihatan. Ya. Kemudian kita observasi warna urinnya. Ya, hari pertama mungkin masih merah, ya banyak serpihan bekas operasinya. Ya, hari kedua, hari ketiga nanti lama-lama warna kuning jernih. Ya, baru kita stop untuk irigasinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada ini nggak masalah ya. Jadi kita bisa masukin langsung ke sini. Asal nggak bocor aja. Kalau bocor di plester aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita klaim ini ya. Nah, kita bilang ke pasien, Bapak, ini saya klaim ya selangnya. Nanti kalau Bapak terasa ini BAK, pencet bel. Ya, oke. Kita tinggal kita sampaikan ke keluarga atau pasiennya, nanti dia pencet bel. Terasa suster, oke kita lepas. Berarti kalau terasa otot detrusor-nya bagus. Dia merasakan distensi abdomennya distensi vesika urinarinya udah penuh gitu ya. Kayak keluarkan banyak. Nah, keluar banyak. Sekali lagi ya Pak, kita pastikan lagi supaya yakin kita ini bagus atau tidak ya. Kita klaim lagi ya Pak. Nanti kalau terasa lagi bilang lagi ya, pencet label lagi ya. Ya. Kalau sudah latihan baru kita bisa lepas kateternya. Ya. Untuk persiapan dia pasti mau pulang atau apa ya. Kita lepas kateter ini. Ya. Nah, pada pasien otot detrusor yang sudah lemah, memang ada latihan tersendiri yang namanya bisa kita latih dengan Kegel exercise. Pernah dengar? Nah, itu Kegel exercise itu untuk melatih otot di sekitar abdomen. Itu pada ibu melahirkan ya. Ibu melahirkan itu resikonya, apalagi kalau anaknya baik ya, loss. Kadang-kadang nggak bisa nahan kencing, udah batuk aja keluar, bersin aja keluar. Nah itu sebenarnya sphincternya ya karena dia sudah berapa kali harus melakukan mengejar kan menggunakan otot detrusor juga ya. Nah itu bisa dilatih dengan Kegel exercise dengan cara mengkontraksi dan merelaksasikan otot abdomennya. Ya, kontraksi dengan cara mengencangkan otot abdomennya, relaksasi dilepas, terus dihitung berapa kali latihan. Nah kalau pada pasien kita nggak tahu ini benar nggak sih latihannya, kita ajarin gitu ya. Dulu saya pernah memastikan benar atau tidak latihannya dengan cara saya masukkan jari saya kasih jelly, saya masukkan ke lubang anusnya. Pak kontraksi, kalau dia jepit jari saya berarti benar, anusnya yang jepit. Kalau dia nggak jepit berarti salah latihannya, ya. Dia nggak bisa nggak menguatkan, nggak mengkontraksikan otot di abdomennya, ya. Nah itu salah satu teknik untuk memastikan bahwa latihannya benar atau tidak. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan?